Kembang di taman. Kembang di taman. Kembang setaman. Lagi dan lagi, film horor komedi tayang di bioskop. Kali ini film horor komedi yang diadaptasi dari film Pimak. Film Pimak sendiri sebenarnya tayang pada tahun 2013 lalu. Nah, pembedanya dari film Pimak, film ini diberikan unsur muatan lokal atau nuansa lokal. Sebelum mulai, gue cuma mau ngasih tahu nih, gue nggak akan menyamakan film ini dengan film aslinya. Bukan karena pro ke salah satu filmnya, tapi lebih ke arah apa sih sebenarnya yang bisa kita dapat dari menonton film ini. Beda cerita kalau film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya. Jadi karena ini bukan lanjutan, gua nggak akan menyamakan atau membanding-bandingkan film ini dengan film aslinya. Jadi ya udah sebatas tontonan aja. Sudah saatnya kita bangkit dan melawan. Kang Mak, secara alur yang gue rasain, Kang Mak ini merupakan sebuah penyampaian logika. Jika di film aslinya hanya mengandalkan komedi, maka di film Kang Mak ini diberikan satu unsur lagi, yaitu kelogikaan. Seperti orang sakit diobati lalu sembuh. Itu kan sebenarnya adalah logika ya gitu. Ketika ada orang sakit, habis itu diobatin ya habis itu sembuh. Nah, di film ini dicerminkan hal itu. Itu adalah salah satu perumpamaan aja. Tapi karena hal tersebut, film ini jadi cukup menarik. Biasanya kan film komedi itu mengenyampingkan hal-hal yang berkaitan dengan logika. Tapi film ini bukan hanya sebatas komedi untuk menjadikan film ini selucu-lucunya. Menurut gua, itu menjadi salah satu poin yang baik untuk film ini. Sepi kali. Oh, sorry. Enak juga ya kalau punya istri. Ini gue langsung to the point aja. Apa yang gue rasain setelah gue menonton film ini. Ada beberapa part yang gue rasain gitu. Tapi ya, ini menurut gue aja nih. Film ini tuh terasa sedikit lebih fresh karena adanya Andre Taulany. Kita semua tahu nih, Andre saat ini lagi menjadi pusat komedi. Apalagi baru-baru ini, dia juga cukup berhasil memainkan salah satu program sketsa komedi di Prime Video yang berjudul LOL Indonesia. Dengan hadirnya dia di sini dan udah lama nggak ngeliat dia berakting, ini jadi salah satu penyelamat komedi menurut gua. Ngomong aja sendiri tuh katain. Nah, selain itu juga ada hal yang cukup mengganggu buat gua di film ini. Background film Kang Mak ini kan adalah orang Sunda, tapi kayak ada satu momen di mana ketika dia selesai berperang dan dia pulang ke kampung halamannya, otomatis kan sebenarnya orang-orang di kampung halamannya itu adalah orang-orang Sunda dan harusnya memiliki aksen Sunda juga gitu. Tapi ketika si Kang Mak ini pulang ke kampungnya, itu ada beberapa hal yang menurut gua kekentalan adat Sundanya tuh hilang. Kayak ngomongin masalah aksen aja deh gitu. Aksen dialek Sundanya tuh hilang gitu. Malah kayak Kang Maknya sendiri yang memiliki aksen Sunda. Itu menurut gua cukup ngeganggu. Entah kenapa dibikin seperti itu, walaupun pada dasarnya film ini tuh bukan juga berangkat dari latar belakang kebudayaan Sunda. Cuman hanya dibikin background si Kang Maknya ini adalah orang Sunda. Tapi menurut gue itu cukup mengganggu. Buat gue sebenarnya nggak gitu jadi masalah lah perdebatan masalah berapa persen yang diadaptasi dari film aslinya. Menurut gue itu nggak ada masalahnya gitu. Karena yang paling menarik adalah film ini jelas-jelas secara lugas membilang bahwa ini adalah adaptasi. Dari judulnya aja kita udah tahu. Kang Mak from Pimak. Karena buat gue film ini juga bisa jadi salah satu poin yang bagus dari film konsep menyadur. Sebuah film dengan konsep muatan lokal. Jadi film sebelumnya adalah bener-bener dengan balutan Thailand, abis itu disadur dengan buatan lokal Indonesia ya gitu. Menurut gua itu nggak jadi masalah sih sebenarnya gitu. Nah, yang jadi masalah menurut gua adalah ketika sebuah film menyadur sebuah film original tanpa memberitahu kalau film ini tuh adalah saduran. Itu menurut gua adalah suatu hal yang salah. Kayak ngejiplak itu kan salah gitu sebenarnya. Toh udah terbukti juga sebenarnya penonton kita suka-suka aja dengan konsep saduran kayak gini gitu. Contohnya Miracle in Number 7 juga menurut gue itu kan saduran gitu. Tapi itu juga cukup berhasil dan kemakan. Jadi buat kalian sebenarnya yang belum pernah nonton film Pimak terus mau nonton film ini, nggak ada salahnya kalian untuk menonton film ini. Karena menurut gue ini tuh bukan cerita yang bersambung. Sebab film itu memang didesain untuk dinikmatin sebagaimana mestinya. Itu menurut gue. Jadi nggak perlu adanya perdebatan untuk membanding-bandingkan film ini dengan film aslinya. Itu menurut gua. Tuh คนพร้อมนะโอเค3 2 1น่ารักโอเคเฮ้ย